Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kecerdasan buatan dengan judul Prediksi Penyakit Jantung menggunakan Artificial Neural Network. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Brian Anarki dengan NIM 24116080, dan teman saya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkuna Ali Akbar dengan NIM 24116095. Penelitian ini bertujuan membangun model kecerdasan buatan yang mampu memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pasien. Next. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Banyak kasus baru diketahui ketika kondisi pasien sudah cukup parah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membangun proses deteksi lebih awal, sehingga tenaga medis dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Dengan perkembangan artificial intelligence, khususnya metode artificial neural network, komputer dapat mempelajari pola dari data kesehatan pasien dan memberikan prediksi apakah pasien berpotensi mengalami penyakit jantung atau tidak. Itulah yang menjadi dasar penelitian ini. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang pertama yaitu bagaimana membangun model artificial neural network untuk prediksi penyakit jantung. Yang kedua, yaitu bagaimana melakukan pre-processing data agar data siap digunakan untuk proses pelatihan. Ketiga, bagaimana mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti Archival loss, conversion metric, dan classification report. Next. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan pertama adalah membangun model artificial neural network menggunakan TensorFlow dan keras untuk memprediksi penyakit jantung. Tujuan kedua adalah melakukan pre-processing data, melatih model, kemudian mengevaluasi performanya menggunakan beberapa metode evaluasi, sehingga diketahui beberapa baik model tersebut bekerja. Next, dataset yang digunakan merupakan dataset penyakit jantung yang berisi 1025 data pasien dengan 13 fitur kesehatan, seperti yang saya lampirkan di bawah ini. Beberapa fitur yang digunakan antara lain jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, denyut jantung, maksimum, serta beberapa indikator kesehatan lainnya. Target dari dataset tersendiri dari dua kelas yaitu 0, yang berarti tidak terindikasi penyakit, dan 1, yang berarti terindikasi penyakit jantung. Sebelum digunakan, dilakukan pengecekan struktur data menggunakan data.info untuk memastikan tipe data dan kelengkapan dataset. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Pembagian data. Dataset dipilih menjadi fitur X dan target Y. Kemudian dibagi menjadi 80% data latihan dan 20% data ujian. Setelah data siap, pertama, data dipisah menjadi fitur atau variabel input dan target atau variabel input. Setelah itu, selanjutnya dataset dibagi menjadi data latihan sebesar 80% dan data ujian sebesar 20%, agar setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Artikel artificial neural network.
Model yang digunakan adalah artificial atau network yang dibangun menggunakan tensor slow dan keras. Model terdiri dari input layer yang menerima 13 fitur kesehatan pasien. Selanjutnya data diproses pada satu atau beberapa layer menggunakan fungsi aktivasi relu untuk mempelajari pola hubungan antara data. Terakhir dapat output layer menggunakan aktivasi sigmoid yang menghasilkan prediksi apakah pasien terindikasi penyakit jantung atau tidak. Dengan artikel ini, model dapat mempelajari pola dari data latihan dan digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Hasil penelitian setelah arsitektur model selesai dibuat, dilakukan proses pelatihan menggunakan data training selama beberapa episode. Grafik yang ditampilkan menunjukkan perubahan nilai akurasi dan loss selama proses pelatihan. Terlihat bahwa nilai akurasi terus meningkat, sedangkan nilai loss semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa model mau mempelajari pola dataset pola pada dataset dengan baik dan proses penelitian berjalan sesuai harapan. Hasil evaluasi model. Setelah proses pelatihan selesai, model kemudian diuji menggunakan data testing yang belum pernah dikenali sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, model berhasil memperoleh tingkat akurasi sebesar 81%, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melakukan prediksi penyakit jantung. Grafik di dalam PPT ini di sebelah kanan memperlihatkan bahwa nilai loss terus menurun selama proses pelatihan. Penurunan nilai loss ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model semakin kecil, sehingga model mampu mempelajari pola data dengan lebih baik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan menggunakan cost fungsi matriks. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagai besar data pasien berhasil diklasifikasikan dengan benar, baik pasien yang terindikasi maupun yang tidak terindikasi penyakit jantung. Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model artificial neural network memiliki performa yang cukup lebih baik dan layak digunakan sebagai model prediksi penyakit jantung. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa artificial
network berhasil diterapkan untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pasien. Model menunjukkan performa yang baik dengan tingkat akurasi sebesar 81%, sehingga mampu membentuk proses prediksi penyakit jantung secara lebih cepat. Untuk mengembangkan selanjutnya, model dapat ditingkatkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar, melakukan hyperparameter tuning, atau membandingkan hasil dan algoritma machine learning yang lainnya agar diperoleh performa yang lebih optimal. Sekian kelompok kami. Kalau ada kata yang tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.